Ya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Adventist Indonesia. Ada shalom saudara sekalian. Shalom, kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa, amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kita yang hari ini datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yang bersama-sama telah tergabung di dalam live streaming Gereja Adventist Indonesia. Kita percaya kasih kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan sekali kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teduhkan hati kita sama-sama saudara sekalian. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan, kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kami. Hari demi hari telah kami lalui. Kami merasakan, kami mengecap Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun masih kami dalam yaitu ibadah online Tuhan pada hari ini, tapi kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa, dengan kesungguhan hati kami, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih buat semua yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Sebab kami percaya, bila hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, mari bawa kami mendekat kepadamu ya Bapa. Kami yang rindu boleh menikmati kasih dan kebaikan-Mu dan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya hari ini kami dikenyangkan, kami disenangkan oleh karena kami berada di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, korban yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan juga yang mengucap syukur pada hari ini Tuhan, di gereja kami yang terkasih, Gereja Adventist Indonesia, kami boleh bersama-sama pada hari ini, boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Artinya kami percaya, kami yang akan dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami tidak dirusakkan oleh apapun juga. Sakit penyakit tidak berkuasa dalam hidup kami. Dan kami percaya segala duka, segala yaitu kesakitan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan balut dengan kuasa darah-Mu yang kudus pada hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji. Kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan Kau curahkan pada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu, Allah kami yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali kita tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu saudara sekalian. Izinkan Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kita percaya kuat kuasa Roh Kudus mampu menjamah melawat setiap kita. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami rindu hadirat-Mu, kami rasakan pada hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuh
penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Mari nyatakan kerajaan-Mu, datanglah di bumi seperti di surga. Lamat setiap kami Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus, yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat lagi buat Tuhan.
terbaik yang ada dalam hidup kami. Kami kembalikan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Semoga yang lebih dulu memberi yang terbaik dalam hidup kami, itu darah hidupmu bagi setiap kami. Katakan kita sama-sama jemaat Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus yang besar, Allah kita yang besar, Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hari ini kami menikmati hadirat Allah yang begitu luar biasa, yang begitu nyata, yang begitu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Maka biar lebih lagi roh kami menyala-nyala di hadapan-Mu untuk memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya Allah kita memberikan kita kemenangan. Yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak akan pernah didustakan. Amin. Yang bersuka cita bisa serukan haleluya. Mari gereja Tuhan, angkat suara kita. Ayo bareng. Kita sama-sama katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti kakiku, Kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kepada kiri kanan kita. Bila hatiku seperti kakiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan.
naikkan ucapan syukur kita pribadi lepas pribadi. Teduhkan hati kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami percaya oleh karena kasih Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mengizinkan kami untuk masih bisa mengangkat tangan kami untuk menyembah Tuhan. Engkau masih mengizinkan setiap kami Tuhan Yesus Kristus untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih buat anugerah itu Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dimuliakan. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan di pagi menjelang siang hari ini, bahkan di hari ini Tuhan, Tuhan Yesus sangat memberkati setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, sebentar firman Tuhan akan segera disampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, setiap kami akan diajar, dididik dan dibenarkan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan kami dengarkan, kami bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Bahkan kau mengatakan kepada Pak Pariaji bahwa Pak Pariaji adalah juru bicaramu di kerajaan surga. Dan telah dibuktikan di gereja ini, kami melihat begitu banyak mujizat terjadi Tuhan. Nyatakan kuasamu dalam hidup kami Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Hari ini kami naikkan pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Angkat tangan kita. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah-Mu, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Sambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan, come on. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Sama dengan Gembala Sedang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darmian Imani. Kita akan masuk, kita berdoa. Kami beri firman Tuhan, Engkau yang berkata sebagai Allah yang ajaib, Allah yang sangat indah, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namaku, Engkau hadir berkati mereka. Maka setiap ibadah gereja di mana-mana ini, hadiri mereka, berkati mereka. Karena mereka tidak kena virus corona, tidak kena resesi. Bangsa akan berkati Tuhan, bebaskan dari virus corona dan bebaskan dari resesi. Berkati presiden kami, pemimpin kami, supaya tidak seorang pun kena virus corona. Dan kami doa acara ini adalah mencapai kepada
kepada rumah-rumah, online ke rumah-rumah, maka setiap rumah yang ikuti acara Tuhan, Engkau hadiri, Engkau berkati keluarga mereka, dan keluarga mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang akan masuk surga. Berkati keluarga mereka, tidak seorang pun kena virus corona. Berkati keluarga mereka agar mereka semua diselamatkan, mereka sembuh bebas dari penderitaan, tidak kena resesi. Sesuai firman-Mu mereka dicukupi, selalu diberkati. Kami doa siapapun dengar acara diberkati mereka. Engkau yang perintahkan kembalikan kuasa minyak anggur tidak dirusakkan, maka minyak anggur doa kami penuh kuasa. Kami doa setiap orang yang ikuti acara ini terima tuh darah-Mu dan minyak tidak akan dirusakkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya akan khotbah, yaitu sangat indah. Tuhan menjaga yang indah yang berkata, minta dikasih, cari dapat. Yang utama adalah pintu surga pun dibuka bagi Anda. Kan tidak ada kalau orang bicara seperti itu, bahkan buka pintu surga. Yang indah, maka perjuangan Anda itu Tuhan yang katakan, Anda berjuang untuk ke surga. Yang ngomong, kalau saya sedang berjuang, karena Tuhan yang katakan, bukan saya. Anda itu harus berjuang untuk masuk pintu surga. Maka sebagai alat pembuka kita baca di sini di Matius 7:78. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak sadar, saya dapat mengatakan kepada Anda, apa yang saya minta, saya cuma ngomong, terkabul. Yang saya cari dapat. Jadi, bahkan kata minta pintu surga pun terbuka. Jadi jangan hati saya sampaikan, karena kita ini harus sadar bahwa Tuhan itu pakai manusia untuk memberi contoh, memberi pengalaman. Karena untuk nubatin orang perlu pengalaman, perlu pengalaman yang indah dengan Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan. Maka dalam minta ini otomatis kita minta, mungkin Anda nggak sengaja minta, tapi pengalaman saya sebut minta, misalkan saya bisa sekolah tinggi, padahal saya nggak punya ibu, saya anak yatim, nggak punya uang, tapi saya ingin sekolah tinggi, saya tercapai sekolah tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Maka betapa indahnya Anda minta, ya para bapak ibu, didik anakmu. Kalau kita ini ucapan kita, lebih-lebih Anda yang anak yatim semua, Bapak kita di surga, maka Tuhan akan memperhatikan permintaanmu. Jadi kalau dunia orang kaya biasa minta diberi, tapi pengalaman saya orang yang memanjakan anak banyak gagal, nggak berhasil. Karena saya dulu punya teman sekolah dimanjakan naik Mercy, naik mobil balap, tapi akhirnya SMA nggak lulus. Hari tuanya ada utang-utang, gagal. Betapa ngerikan. Jadi memang didik itu memang katakanlah, ya hati-hati. Lebih parah orang kaya, hati-hati. Kalau Anda didik anakmu, semua permintaan dikasih, menjerumuskan. Kenapa dia akan semaunya, hidup seenaknya, merasa kecukupan dan sebagainya. Cari pun Tuhan mengatakan cari dapat, juga ada ayatnya. Maka harus perhatikan bahwa kalau Anda mencari, maka Anda enggak sengaja dalam Tuhan diberikan. Tuhan mengatakan kalau mencari pun mendapatkan. Jadi imani apa yang programkan, apa yang cari. Misalkan saya orang yang tidak pernah, terus terang saya belum pernah beli rumah. Tapi Tuhan kasih rumah yang besar di Kebayoran untuk saya. Dan sedang dari pemerintah saya dapat rumah, mobil dapat dari pemerintah. Jadi katakanlah bisa nggak sengaja Tuhan kasih, walaupun kita tidak minta, tidak mohon pada Tuhan, tapi Tuhan tahu keperluan kita, keperluan hidup kita. Lebih-lebih pintu surga pun
Mungkin Anda nggak boleh. Pintu surga mengatakan, aku buka untuk orang cari surga. Janjikan Tuhan pintu surga. So, maaf kalau saya sampaikan, saya sejak kecil cari pintu surga. So, saya sudah, kalau saya sampaikan Tuhan mengatakan apa? Cari pintu, kubukakan pintu kerajaan surga. Pintu surga masuk. Anda bisa masuk. Cuma gampang. Cuma Anda berdua setengah. Tentang 1,5. Tuhan kami, ya Allah yang maha tinggi, kami ingin masuk surga. Tidak mau ke neraka. So. Karena masih kecil saya Tuhan kami ingin masuk surga. Gak mau ke neraka. So. Saya doa besar, ibu saya berdua. So. Malam-malam kita ingin ke surga. So. Gak mau ke neraka. Nyatanya so, betul-betul terus terang so, suatu hari saya bisa disebut malaikat so. Di masuk alam roh so. Alam roh itu keras so. Alam roh itu saya punya pengalaman Tuhan yang beri Tuhan lihat orang masuk alam roh, lihat neraka, lihat surga dan sebagainya so. Maka kalau Anda perhatikan bahwa kita ini katakanlah tergantung mulutmu. Sekali lagi mulut saya bisa doa ngomong sederhana, Tuhan kami ingin masuk surga. Tidak mau ke neraka, sederhana karena sederhana. Itu yang tinggi gitu. Tapi Anda harus tahu yang datang Tuhan Yesus pada saya. So. Saya kalau dosa digorok setan. So. Saya kalau dosa Allah yang maha tinggi, kami ingin masuk surga. Saya doa sama ibu saya minta surga. Ingin ketemu pendiri agama yang memberi jalan ke surga. Yang beri jalan agama ke surga. Suatu hari saya sampaikan usaha dosa digorok setan. Suatu hari disebut malaikat masuk alam roh. Melihat setan, melihat malaikat so. Ternyata kalau orang enggak warga surga so. Jadi masuk alam roh itu, kalau Anda warga surga, maka usaha doa Anda cari warga surga. Anda cari warga surga, maka berjuang so. Tuhan yang akan berjuang. Surga malaikat ngawal Anda so. Kalau Anda warga surga ngawal Anda, masuk alam roh Anda bisa dibawa malaikat ke surga so. Pengalaman saya dibawa malaikat ke surga. Menghadap Tuhan Yesus tersungkur. So. Pasti kamu belum saya mati karena saya pernah difonis mati dokter so. Kanker otak so. Harus operasi di luar negeri hasilnya 2% cuma. Anda bayangkan. Saya nggak ngerti doa so. Nggak ngerti doa, nggak pernah minta sembuh. Tapi dengan sendirinya Tuhan sembuhkan. Maka Tuhan katakan kalimat pertama waktu saya menghadap Tuhan di surga. So, kalau saya dosa kenapa? Parasi kamu belum bisa mati. Lihat namamu, istrimu di surga. Serta surga, suatu hari aku panggil kemari. Suatu hari. Tapi kamu kembali bangun gereja yang besar. Seperti zaman Kisah Rasul. Gereja yang kuasanya besar di bumi. Tuhan mengatakan kuasa berbuktikan so. Gereja bebas bangkit orang mati biasa. Bangkit mati biasa. Orang kanker mau lumur dan sebagainya. Bebas mati bisa. Maka itulah saya bisa menghadap Tuhan. Kembali ke bumi, mau gereja yang besar berkuasa. Dan usaha dusta kenapa saya diangkat sebagai juru bicara Tuhan. Pasti kamu juru bicaraku. Kamu sampaikan yang ku sampaikan. Kamu sampaikan lihat tingkat-tingkat kerajaan surga. Lihat tingkat-tingkat kerajaan surga. Maka saya sampaikan bersangka mau tuh. Saya dulu jadi pendeta karena harus ngomong gede, ngomong surga. Cuma hamba tidak mau ngomong gede. Ya surga dan dunia. Saya tolak. Maka saya harus menceritakan apa? Suruh cerita tentang surga. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Nyerukan manusia ke surga. Suci berpikir. Suci berkata. Suci perbuatan. So. Jadi Anda mau ke surga. Tuhan yang ngomong. Suci pikiranmu. Suci perkatamu. Segala perbuatan. Maka mari kita hidup di bumi. Tuhan yang berkata, berbagai langsung hatinya akan melihat Allah. Maka saya punya perintah khusus dari Tuhan, saya harus sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Yang saya dengar, saya sampaikan. Itu perintah Tuhan. Maka saya berat karena kadang-kadang perintah Tuhan kadang-kadang sangat keras. Sangat keras. Sangat keras. Suatu kadang-kadang suatu nyampaikan, misalkan suatu itu seorang pendeta. Tuhan mengatakan pasti dia yang melayani jenazah full.
besok aku cabut nyawanya. So. Orang itu orang terkenal. So. Pendidikan Amerika. So. Waktu sehari kemudian so, dia jatuh di kamar mandi. So. 3 hari koma, mati. Orang koma so enggak sempat bertobat. So. Orang koma so, hati-hati so. Anda sudah umur, siapa dikasih tahu teman, dokter, jangan sampai jatuh, bisa koma. Koma itu enggak sadar. Maka hati-hati jangan jatuh, jaga para bapak, ibu yang umurnya sudah lanjut, jaga jangan sampai jatuh bisa koma. Tapi saya percaya, saya selalu doa, Tuhan di bawah melangkah tidak akan koma, tidak jatuh dan sebagainya. Maka sekali lagi saya punya tugas menyampaikan yang sedang di surga. Nyerukan Anda hari hidup yang sukses untuk Anda ke surga. Suci perbuatanmu, suci pikiranmu, suci segala perbuatanmu. Maka kalau saya sampaikan bahwa Anda misalkan dan Tuhan saya sampaikan tentang apa bagaimana cara surga, saya sampaikan nanti. Maka sekali lagi bahwa kita ini saya di gereja adalah perintah Tuhan. Saya nolak Tuhan hamba tidak bisa menyampaikan itu. Hamba orang yang tidak menyinggung orang lain, saya tidak mau nyinggung. Tuhan mengatakan tegas, sampaikan aku yang negur, bukan kamu. So. Maka arti apa? Anda di mulutmu tuh. Ini ke surga, Tuhan ingin ke surga. So. Kenapa? So? Di alam roh itu keras. So. Kalau Anda tidak jadi warga surga, so. Setan jemput tanda banyak sekali. So. Diinjak-injak, diinjak-injak, dipukuli dan sebagainya. So. Masuk neraka juga diinjak-injak. So. Diseksa. So. Anda dan saya mari berjuang ke surga. Tuhan mengatakan kalau kita sudah berjuang hidup suci, Tuhan mengatakan Anda tidak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh dusta nipu, maka Anda berjuang hidup yang suci. Saya ingin lihat Anda ke surga. Saya punya tugas bahwa Anda ke suci, saya ingin lihat Anda di surga. Maka mari Anda dan saya betul hidup yang suci kudus, tergantung di mulutmu. Sekali tergantung mulutmu. Anda cukup doa Tuhan yang maha tinggi, tapi kalau Anda Kristen kan sudah tahu Yesus yang punya surga. Yang punya surga, maka Yesus minta, kalau enggak Allah enggak akan bilang, kamu minta pintu surga dibuka. So. Kalau dia enggak punya surga, sebagaimana Tuhan mengatakan sebelah kanannya yang bertobat, hari ini kamu bersamaku di Taman Firdaus. Artinya apa? Kalau dia tidak punya surga, enggak akan ngomong janji ke surga kepada orang sebelah kanannya yang disalibkan juga. So, sekali lagi Tuhan mengatakan yang punya kuasa di surga, yang punya kerajaan surga. Maka yang pertama kita minta. Maka ayat yang minta ini saya berikan 2 ayat sih. Ya ini ayat Matius 16 sama 21. Matius 6 ayat 6 sampai Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu keperluan Anda. Sebenarnya Anda minta, Tuhan tahu. Dan pengalaman saya demikian. So. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan dengar. So. Dengar dikabulkan. So. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu keperluan hidupmu. Anda imani. Maka zaman sekarang, zaman susah. So. Zaman resesi, zaman corona. Tapi kalau Anda ditatalah, dikatakan bukan. Ada minyak anggur nggak dirusakkan. Anda imani ada minyak anggur nggak dirusakkan. Maka minyak anggur, maka banyak bersaksi orang corona pun sembuh. So. Terus Anda boleh tanya Pak David, tanya Pak Jeffrey atau tanya Gideon. So. Itu Bapak banyak orang-orang corona sembuh.
maka Anda tahu keperluan Anda. Maka Anda doa selalu bahwa agar keluargamu tidak ada yang resesi, keluargamu tidak akan yaitu kekurangan. Doa. Sekali lagi Tuhan berkata, Tuhan tahu keperluan hidupmu sehari-hari. Maka bisa so. Saya dulu nggak Kristen. Tapi Tuhan tahu. Nggak Kristen, nggak punya bapak, Tuhan tahu. Zaman saya sampai sekolah tinggi itu. Artinya apa? Tuhan tahu. Tahu ngomongan saya cuma saya ngomong, saya mau sekolah tinggi. Sampai berhasil. Ya betul-betul sampai sekolah tinggi. Yang enak. Pulang sekolah tinggi, tinggal di istana lagi, di Babylon. Kan luar biasa. Jadi, mari. Tetapi juga, Tuhan juga yang berkata, kalau Anda berdoa, maka Anda berdoa pun bila minta doa. Jadi doa betul, Anda minta berdoa. Kalau Anda dengan khusyuk, dengan bertobat, tambah-tambah Anda bertobat. Maka Tuhan dengarkan, perhatikan, bahkan lebih air mata. Jadi waktu saya divonis mati, kanker otak, saya cuma nangis. Saya nggak ngerti mujizat, nggak ngerti Tuhan Yesus tolong, belum ngerti waktu sakit divonis kanker otak. Saya cuma nangis lihat istri, lihat anak-anak. Saya kasihan mereka. Tuhan, kalau saya dipanggil tiba-tiba, karena dokter mengatakan kamu 2 tahun tidak ada, harus operasi aja 2%. Saya cuma nangis, tapi saya nggak tahu cara doa, nggak ngerti doa. Tuhan Yesus tolong, belum ngerti saya cara doa. Tapi Tuhan tahu keperluan kita. Saya ditolong Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Para haji, kamu belum mati. Kembali ke perjalanan mati. Tuhan tahu, saya pernah diputus mati. Jadi, Anda pun sadari, kalau Anda sampai sakit apa, dan harus punya iman. Anda bangun kurungan iman. Anda menyanggur, gak rusakan kenapa? Kalau saya punya iman, bisa sembuh kenapa? Orang mati saja dibangkit dari tubuh dari Yesus. Alkitab yang mengatakan di kitab Wahyu. Demikian juga kalau orang kanker tumor diputus mati pun sembuh. Bahkan orang yang sakit di Penang, telepon Pak David, sakit mau dibolong jantungnya, sembuh, cuma telepon, angkat perjamuan bersama-sama. Sehingga namanya Pak Krismanto, sehingga suatu hari ketemu saya ngadep memberi persembahan. Ini apa ini Pak? Pak, saya sembuh, mau dioperasi nggak jadi. Cuma 2 perjamuan dengan Pak David. Perjamuannya di sana dari cuma telepon. Maka kalau Anda agak keras, saya sarankan boleh telepon Pak David. Dia kuasanya bagus, cukup bagus. Maka sekali lagi, maka kita doa. Kalau memang orang divonis mati, kita ambil contoh vonis mati 2 dengan air mata. Dikabulkan, Tuhan perhatikan. Maka Tuhan perhatikan kalau 2 sampai dengan air mata, diperpanjang umurnya, disembuhkan, bahkan diberkat luar biasa. Maka kita baca contoh firman Tuhan yang divonis mati bangkit, yaitu di kitab Tabarik 32. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 27. Pada hari itu Hizkias jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Demikian firman Tuhan. Ini menggambarkan yaitu Raja Hizkia divonis mati. Maka dia menangis. Kalau orang Israel kuno itu doanya
ngadap tembok dengan air mata. Maka tapi sekarang kalau di Israel ada tembok ratapan menangis, jangan. Itu karena tembok ratapan di saat ini minta Mesias. Mesias sudah datang, nama Yesus, amin. Jadi Anda salah karena pernah ada tetangga saya suami si pendeta pulang dari Israel kanker. Saya tanya, kenapa you bisa kanker? Pendeta suami istri. Akhirnya dia ngakui bahwa pihak Israel dia pegang tembok ratapan. Enggak boleh kamu pendeta tahu tembok ratapan itu minta Mesias. Mesias sudah ada kan, Anda tahu sebagai pendeta kok kamu ke tembok ratapan. Jadi kalau tidak kerja jangan tembok ratapan. Itu minta Mesias. Mesias sudah ada nama Yesus. Jadi Anda skip pesan saya karena banyak orang yang sangat pendeta dulu yang ke Israel banyakkan doa tembok ratapan. Bahkan ada yang Ibu Santo namanya saya dua nangis, saya kok nangis dua sakit kanker kok bisa enggak sembuh. Padahal saya kok nangis. Kata Ibu, pasti Ibu bersalah kok enggak sembuh. Biasa kalau saya ikut nangis pasti sembuh. Akhirnya dia cerita ngirim gambar fotonya untuk ditempel di Yerusalem. Itu salah Bu, maksudnya ditempel gini penuh ratapan itu tempat nolak Yesus. Temboran bukan minta Mesias, tapi nolak Yesus, nolak nama Tuhan Yesus. Maka akhirnya orang itu meninggal. Jadi hati-hati jangan sampai Anda ke Israel sampai pegang tembok ratapan berdoa sampai menangis. Ada salah besar, banyak kerjaan seperti itu. Jadi perhatikan, tadi mengatakan Hizkia, Raja Hizkia divonis mati. Dia kemudian dua menangis, pegang tembok menangis. Tuhan aku, dia artinya Tuhan perhatikan, dia fair. Tuhan aku selalu setia kepadamu, mengabdi kepadamu, mengapa saya sakit mati. Dia komplain. Artinya ucapan dia benar, akhirnya dia diperpanjang 15 tahun. 15 tahun. Harusnya dia bersyukur. Jadi jangan sampai Anda kalau doa berhasil tidak syukur. Kalau tidak syukur akan salah. Maka dia sudah sembuhkan, diperpanjang 12 tahun, dia enggak syukur. Dia malah merasa tinggi hati. Kenapa merasa bersyukur? Orang tahu semua sebagai raja divonis mati, kan orang banyak tahu, rakyat tahu. Tapi dia justru bangga, bahkan diri bahwa dia tidak mati. Maka dia anggap Tuhan salah. Kenapa? Dia enggak bersyukur. Jadi kalau Anda diberkati, sembuh, bersyukur. Jangan seperti saya dengar orang ngomong, saya dengar di TV kalau sakit cari tebas, cari papasi. Tapi kalau sudah sembuh, balik ke sini. Kalau Anda sampai Anda ke tebas disembuhkan, dijamah, artinya Anda dituntut ke tebas. Tuhan Yesus pernah mengatakan orang yang sakit, seorang pria yang pegai sembuh, maka punya iman, Tuhan berkata apa? Kamu nanti bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga, pesta di surga. Jadi orang ada mujizat besar, bersama besar, punya iman besar, maka dia Tuhan katakan nanti ke surga. Maka dia enggak bersyukur. Masa gede bahwa dia divonis mati, kan luar biasa. Orang terkenal lagi raja. Maka akhirnya apa? Dihukum Tuhan. Jadi ketika itu dihukumlah Yerusalem, dihukum. Tapi akhirnya sadar dia salah, maka perhatikan dia cuma tobat, merasa salah, tidak bersyukur, akhirnya diberkati luar biasa. Jadi kalau Anda sudah sembuh, bersyukurlah. Banyak orang tuh lupa bersyukur. Seperti contoh orang, bahkan ada yang keluarga saya kanker. Dia janji Kristen nanti kalau sembuh Tapi setelah sembuh dia lupa, nggak mau jadi Kristen. Maaf, akhirnya mati. Kenapa? Dia bilang mau jadi Kristen kalau sembuh kanker. Setelah sembuh dia lupa, akhirnya mati. Ada saya contoh lagi. Itu ada orang terkenal, kanker kalau dia terkenal, malu kalau atau maka dia selalu nyegat saya di lift, selalu berlutut
Akhirnya sembuh. So. Udah saksi di Sarbini, saksi 2-3 kali di TV. So. Tapi suatu hari ada pembicara asing. So. Pembicara asing yang Tuhan mengatakan, Tuhan yang berkata, orang dusta. Dia menganggap bahwa ada Musa, ada kuasa. Maka dia cukup terkenal. Akhirnya tahu sekarang dia pendusta. Dia saksi di tempat orang asing nih. So. Ya, dia sembuh dari kanker. Padahal sembuhnya di akhirnya dia mati juga. Jadi maaf, so, jangan sampai Anda sadu akan sembuh lalu saksi lain tempat disembuh. Anda hukumnya besar, so. Hukumnya besar. Mati, so. Sekali lagi hati-hati, hukumnya besar. Anda enggak berdusta. Karena orang dusta, saksi dusta, so, tidak akan diselamatkan. Sekali lagi, maka kalau Anda sudah sembuh, bersyukur pada Tuhan. Maka akan diberkati. Bukan saja dapat kesembuhan, tadi digambarkan akhirnya menjadi kaya raya. Saya tidak pernah ngajar Anda kaya raya, karena Tuhan mengatakan apa? Orang kaya sebagai surga, Tuhan yang mengumumkan saya. Maka sekali lagi, kalau Anda cari apapun, termasuk cari kesembuhan. Kesembuhan apa? Kesembuhan. Saya minta doa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam cari, so. Yaitu dalam cari, maka kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar sini cara mencari. Di sini Tuhan mengatakan mencari yang utama, Pak, yaitu jangan cari makanan dunia yang mbak kematian, mbak binasa. Istilah Tuhan keras, so. Kamu cari makan yang binasa, jangan, nggak boleh. Tapi cari makanan yang Anda kekal, surga, so. Maka Tuhan akan makanan yang mbak kekal itu hanya satu, terima tubuh dari Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya punya tugas mengembalikan tubuh dari Yesus. Karena saya seorang martir, so. Saya seorang martir. Yohanes Tuhan mengatakan, kamu martir Yohanes, memberikan kuasa menganggur, karena yang bicara menganggur yang Anda baca Injil Yohanes. Anda silakan membaca Yesus akan sadar betapa indahnya dia tentang percaya Kudus. Di Alkitab lain enggak ada. Yohanes menjabarkan, yaitu terima tubuh darahku akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Yohanes di kitab Wahyu juga mengatakan, Anda menyanggur, Anda tidak dustakan. Jadi Anda jangan cari, jangan memperkaya diri. Boleh, Anda kecukupan. Anda, saya punya iman. Anda saya ada Yesus. Tuhan tahu keperluan kita, keperluan Anda. So. Maka Anda ngomong saja. Kalau Anda percaya, Tuhan meteraikan ucapanmu. Maka, tapi jangan utamakan makanan dunia. Tuhan mesti berkati. Tuhan pasti kecukupi apa keperluan Anda. Keperluan Anda sehari ini, pendidikan keluargamu, pendidikan anakmu dan sebagainya Tuhan berikan. Karena saya pun pendidikan saya dari SD sampai saat Tuhan saya Tuhan atur. Berarti saya nggak mampu sekolah tinggi. Saya bisa sekolah tinggi dan sebagainya karena saya punya iman. Bisa ya tergantung imanmu. Maka perhatikan bahwa di sini Tuhan mengatakan jangan cari makanan dunia yang bawa binasa. Cari makanan yang bawa hidup kekal. Maka Tuhan mengatakan yang terima tubuh darahku, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka itulah kalau saya sampaikan kepada Anda ada tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal. So. Saya beri contoh, nah, suatu keluarga pelet yang mau ke Dubai. Ternyata dicek terus sebelum terbang, corona. Ternyata keluarganya corona.
akhirnya ikuti acara saya, acara online ini, dia angkat perjamuan bersama-sama. Keluarganya akhirnya sembuh. Karena iman, dia punya iman. Maka iman tanpa perbuatan nonsen. Maka iman itu saja hidup baik. Iman tanpa perbuatan is nothing. Maka kalau punya iman, Anda imani. Anda punya iman ke surga, imani. Saya punya iman ke surga. Sekali lagi, saya punya iman ke surga. Punya iman ke surga, 50 tahun sudah di surga. Pikiran saya sudah tersenyum. Saya dulu tersenyum. Saya 50 tahun. Saya sudah di surga. Saya tersenyum surga kemana-mana jalan. Saya 50 tahun Tuhan. Sudah di surga. Dan sama 30-an tahun sekian. Saya digandeng malaikat ke surga. Ketemu Tuhan Yesus, kalau saya dusta digorok setan ke neraka. Karena orang dusta itu, saksi dusta ke neraka. Orang dusta tidak bisa masuk surga. Hati-hati. Orang dusta enggak bisa ke surga. Firman Tuhan mengatakan, orang suka dusta ke surga. Lebih saksi dusta ke surga. Orang meremehkan dusta. Tapi Tuhan yang mengatakan di kitab akhir, jangan suka dusta. Kamu suka dusta masuk neraka. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Betapa saya ngasih tahu betapa kerajaan Tuhan. Jaga mulutmu. Kalau Anda gak dusta, penuh kuasa. Saya gak kenal dusta, saya penuh kuasa dan sebagainya. Maka sekali lagi, maka Anda harus cari tubuh dan Yesus yang menghidupkan surga. Agar Anda, saya melihat Anda punya rumah di surga, kemasuci. Saya punya tugas sebagai bukan apa? Karena saya orang yang siap neraka benar. Saya diberi Tuhan kemasukan apa? Saya pernah cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya ke neraka gantikan mereka, gantikan jemaat. Saya tidak mau surga. Saya dipandang Tuhan penuh kasih. Saya Tuhan mengatakan sederhana, nasarmu telah penuhi. Nah, saya ingin ketemu pendiri agama yang penuh kasih, yang korban. Ternyata saya harus memenuhi ucapan saya bahwa kalau ketemu pendiri agama yang penuh kasih, korban, saya juga harus korban. Maka saya korban untuk masuk neraka, untuk Anda, untuk jemaat. Maka saya dipandang Tuhan penuh kasih, enggak pernah lupa pandangannya bahasa penuh kasih. Terus kemudian apa? Mari ke surga. Dilihatin jemaat lautan surga. Perjogusan ada di surga, masuk Anda punya rumah. Di Taman Eden cuma di halaman. Tapi saya dulu minta Tuhan di Taman Eden, tapi saya dipilih ke masjid. Maka Anda, saya beritahu Anda, Taman Eden tetap tua. Program Tuhan Anda kalau terima tubuh rahasia, Anda pun kalau Anda suatu dapat pakai minyak urapan, maka Anda akan jadi mempelai. Akan di surga tetap awet muda. Maka kan mau Anda tetap awet muda. Saya ketemu orang Taman Eden, yang tua tetap tua. Tuhan ngasih apa karena saya ingin Taman Eden. Tuhan hamba tidak orang masih. Ternyata orang Taman Eden nyesel. Yang tua tetap tua, nggak ada baju kemuliaan. Bajunya baju biasa, nggak ada baju putih kemuliaan. Maka saya ingin lihat Anda suatu hari wafat, sedia minyak, bersama saya minyak, Anda pesan keluargamu, ini kalau suatu hari saya wafat, pakai minyak. Karena yang minyak itu Tuhan, di kitab Injil semua Tuhan ngajar minyak urapan. Ngajar semua kuasa minyak urapan. Jadi betapa, untuk apa? Agar Anda bangkit jadi mulai. Alkitab mengatakan, tebes itu artinya mempelai. Maka Anda program Anda, enggak, bukan muluk-muluk. Tuhan yang ngomong, Anda bisa ke suci. Seperti orang percaya aja ke suci. Tapi yang betul-betul mujizat ada minyak dan anggur. Maka saya beri lagi minyak anggur supaya Anda sejelas minyak anggur. Dikatakan di sini di Wahyu 6 minyak anggur enggak dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat,
aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Besok ayat ini menyanggur di depan tata. So. Depan tata itu so, ada kerubung, ada kerub namanya. Di kerub itu ditulis tentang ini. So. Itu Yohanes pernah ke surga. Lagi Yohanes pernah turun ke surga. So. Karena Yohanes itu seorang martir besar, so. Seorang martir. Nggak tahu kenapa Tuhan nyebut saya martir Yohanes. So. Karena perjuangan semuanya tahu akan datang, dan saya berapa kali Tuhan ngasih pelatihan yang akan datang betul-betul terjadi. Jadi di depan tata kerubungnya, malaikat kerubung. Di situ tertulis ayat ini, tulisan ini, ada minyak anggur enggak dustakan. Walaupun zaman resesi, artinya katakan Anda resesi enggak kena. Anda imani, ada minyak anggur, Anda diberkati. Saya punya iman. Ya terlebih saya punya gereja diberkati, karena walaupun saya beli di Bekasi 5 rumah untuk bangun gereja. Maka sekali lagi saya sampai kepada Anda, walaupun ada resesi apa mahal, ada menyangkut janji firman enggak dustakan. Walaupun ada maut, Anda tidak. Yang kedua, walaupun ada maut, Anda tidak ngalami maut. Itu kuasa menyanggur. Yang ketiga, walaupun ada binatang buas di bumi. Virus corona itu tuh binatang buas, apa? Udah melanda dunia. Walaupun binatang buas dikatakan sempat bumi mengalami maut. Walau binatang buas tuannya virus corona binatang buas kan melanda dunia, so tidak tahu dari mana, tapi yang jelas bahwa terkata Tuhan sanggap ya katakan apa ternyata terjadi. Itu binatang buas yang paling kejam saat ini. So. Orang salaman bisa mati, orang ketemu bisa mati, lebih orang ciuman bisa mati. So. Ciuman ketemu saja bisa mati. So. Lebih maka supaya orang juga bertobat. So. Kenapa? Orang nggak sembarang ketemu orang nggak sembarangan katalah berjanji sama orang dan sebagainya. Karena bisa satu ciuman bisa ngalami maut mati. Jadi betapa pekerjaan Tuhan supaya Anda masuk supaya Anda juga bertobat. Mari kita bertobat, kita berjuang untuk apa? Untuk berjuang untuk surga. Tuhan kata kita harus berjuang. Maka sekali lagi ini ayat ini gambar apa? Bahwa kalau ada minyak anggur, walaupun binatang buas melanda dunia, so, Anda tinggal nonton, Anda imani, sebagai iman, Anda tidak mengalami virus corona dan sebagainya. Maka cara gimana? Anda menghadapi pun minta satu supaya kita suci. Mari kita hidup suci. Maka kita disebutkan ini di Roma 2:1-2. So, Tuhan mengatakan demikian. Kita perhatikan ayat ini. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan berkali-kali, bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk kita. Tubuhnya ditumbak, ditikam untuk kita. Numbangan darah untuk kita. Tubuh dihancurkan, yaitu bisa sebut apa? Di Ulangan 21, bahwa kalau orang dihukum mati atau sepadan disalibkan, digantung, ditumbak, tikam. Maka Tuhan menyerahkan tubuhnya, darahnya. Maka perjam itu penuh kuasa. Yaitu tubuh Yesus ditumbak, tikam. Menyerahkan tubuhnya, numpahkan darahnya untuk kita agar dia mudi.
Maka waktu saat digandeng Tuhan Yesus lihat neraka, bukan surga. Siapa digandeng lihat neraka, tidak akan ke neraka karena neraka tempat terkutuk. Tuhan tidak akan datang ke tempat terkutuk. Saya cuma lihatkan contoh pada saya. Kalau orang di neraka gimana? Dari seandainya dari Tuhan bagaimana kalau orang di surga, bagaimana orang di neraka. Saya banyak pengalaman Tuhan ngajar apa? Karena ada di kitab Wahyu. Maka Tuhan ngajar saya sadar Yohanes, maka Tuhan ngajar seperti Yohanes, yaitu bisa lihat neraka. Maka Tuhan mengatakan apa? Orang yang tidak ngesep darah Yesus, tidak karena Yesus mati untuk kita. Jadi yang lama dikatakan apa? Yesus mengganti kita. Hukum Taurat yang lama yaitu orang dihukum mati, ditumbak, ditikam. Orang nggak pernah nerangkan itu saat terang kepada Anda. Tapi Tuhan Yesus ditumbak, tikam untuk kita. Hanya tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita bukan milik lagi. Bahkan darah kita bukan milik kita lagi. Maka dikatakan apa? Ibadah yang sejati apa? Menyerahkan tubuh kita. Dan tubuh kita bukan milik kita lagi. Milik Tuhan Yesus karena udah dibebus di atas kayu salib. Maka tadi sekali lagi persembahan yang sejati. Ibadah sejati membesarkan tubuhmu. Tubuhmu jaga hidup yang sukses. Saya ada pengatakan pada Anda, yaitu bahwa Tuhan beri banyak contoh betapa tubuhmu jaga. Sama janji maestri. Sebelum bertobat, kalau saya zina sekali kenapa? Kalau saya sampai zina, waktu setelah saya janji, saya nggak jadi warga surga. Kalau saya pernah zina sekali lagi, pernah janji maestri. Kalau saya zina, tubuh saya najiskan, saya dicoret sebagai warga surga. Saya masih tepati sampai hari ini. Maka yang dikatakan, jadi seperti saya sampaikan kepada Anda. Waktu ini saya baca di Lukas 17, di mana orang satu tempat tidur, satu diangkat tidak. Tuhan terangkan pada saya baru mikir apa artinya. Tuhan mengatakan pasti karena ada orang ketiga. Jadi ada orang ketiga, nggak bisa diangkat ke surga. Maka istilah ketiga itu bukan dari saya, itu dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus. Maka beri contoh yang Lukas 17 itu, satu tempat tidur, satu diangkat tidak, yaitu ada orang ketiga nggak diangkat. Dari para bapak-bapak sekalian, jangan orang ketiga. Anda Tuhan yang ngomong, Anda nggak diangkat. Maka ada filmnya yang katakan, saya dengar dari ada filmnya suaminya pacaran, pulang istri yang sudah diangkat. Maka sekali lagi, bahkan Tuhan menerangkan berkali-kali istilah bertiga itu, yaitu suatu hari Tuhan mengatakan kalau orang ketiga, yaitu katakanlah bisa kita masuk alam roh, kita menghadapi apa? Menghadapi setan, kuasa gelap. Kalau Anda bukan pada saya juga, maka Tuhan mengatakan beri contoh orang ketiga, itu masuk alam roh, diterkam setan, diinjak setan, bak ke neraka tuh. Tuhan yang beri contoh orang yang ada ketiga. Jadi Tuhan saya, mari kita tobat. Jangan sampai Anda masuk alam roh. Anda berjuang, istilah Tuhan, mari kita berjuang ke surga. Jangan saya ada orang ketiga. Ada orang ketiga masuk alam roh agar Anda tidak dijemput setan, maka Anda berjuang. Jangan sampai ada orang ketiga. Tuhan yang ngomong, suka boleh pakai Tuhan. Bahwa ada orang ketiga yang disebut setan, bak ke lubang neraka. Yang kedua, bahkan akhir zaman juga enggak diangkat. Tuhan gambarkan saya orang ketiga. Istilah Tuhan bukan dari istilah saya. Sama menangati istilah orang ketiga. Tuhan yang terangkan, maka mari kita berjuang melawan dosa, melawan kedagingan. Kalau kita di alam ini tahun kita berjuang di dunia paling 100 tahun mungkin Anda kaya raya. Orang yang ke neraka pertama yang Tuhan kasih tahu ke neraka, yang akhirnya dijemput setan juga orang itu kaya raya, tapi punya orang ketiga, akhirnya
teriak, diterkam setan. Waktu itu saya tidak boleh doakan. Pasti kamu jangan berdoa karena orang itu ya zina. Kamu tidak boleh doakan. Jadi seperti tadi kadang-kadang sekali lagi yang tadi orang yang pendeta yang dosa itu yaitu Tuhan mengatakan aku cabut yang banyak keras dan saya nyesel ada rekan pendeta dua juga yang saya tegur nggak enak karena belum tentu, tapi akhirnya dua pendeta di Brazil juga akhirnya yaitu koma 2 hari juga mati. Ada yang koma di Siloam. Saya menengok dia terlambat sudah mati. Jadi betapa ngerikan. Mari kita berjuang surga. Tuhan mengatakan pintu surga itu sempit, tapi kita berjuang. Lalu Anda jauhkan dari dosa, serahkan tubuhmu, ibadah yang kudus tubuhmu, karena bukan milik Anda lagi. Maka perjuangan kita harus satu, untuk masuk surga. Mari kita berjuang untuk masuk surga. Berjuang bersama saya untuk melalui pintu yang sempit itu. Maka saya sambut Anda, maka saya melalui pintu seperti satu. Kita baca di sini di Lukas 13. Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-metuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan mari kita berjuang masuk surga. Mari kita berjuang hidup yang suci. Jangan dua salah. Cara Bapak, jangan saya ada orang ketiga. Saya Anda orang ketiga, enggak, tidak bisa ke surga. Susah. Anda soal sekali lagi, mari kita berjuang. Di alam roh banyak setan, tapi malaikat jemput Anda. Kalau Anda suci, malaikat jemput. Di alam roh itu M tahun di surga M tahun, di neraka M tahun. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu kalau orang melayani tapi dosa, maka dikatakan orang melayani tapi dia berbuat jahat. Maka sebagai contoh, Tuhan mengatakan apa? Lihat pasti orang itu aku sebenarnya karena dia melayani masih berzina. Jadi Tuhan keras sekali. Maka orang yang melayani jaga hidupmu. Rekan pendeta semua jaga agar tidak dosa. Mari bersama saya berjuang untuk M tahun kemasuci. M tahun punya rumah seperti Pangeran Charles. Anda berjuang bersama saya untuk nanti tinggal kemasuci pesta di surga. Kalau saya sampaikan pesta surga, Anda baca di kitab Wahyu 3, maka Tuhan ngetuk pintu Anda untuk makan minum di surga. Maka Anda dan saya berjuang. Mari Tuhan mengatakan berjuang melawan dosa, melawan kejahatan. Berjuang Anda, jangan siapapun Anda punya orang ketiga. Saya harap mulai sekarang Anda jangan orang ketiga. Tapi sekarang zaman akhir, kita tidak tahu mati kapan. Sekarang kita enggak mati kapan. Kalau Anda ada orang ketiga, dijemput setan masuk alam roh yang tidak pernah habis-habisnya, disiksa setan. Tapi kalau Anda mulai ini hidup yang baik, hidup yang suci, akan jemput malaikat, maka Anda dan saya akan sepanjang masa
Bisa surga sekali lagi kita berjuang. Tahun di surga, Anda bahagia. Kita berjuang, jangan tahun Anda bersama setan. Itulah seruan saya. Mari kita berjuang, betul berjuang untuk masuk surga. Berjuang Anda dan saya diam di Tuhan semuanya. Tuhan mengatakan lewat pintu sempit, karena apa? Bagi orang kita warga surga, kita terbuka pintunya. Tapi bagi orang-orang yang tidak hidup baik, masih salah, masih dan sebagainya, masih punya orang ketiga, paham? Saya harap Anda bertobat yang punya orang ketiga. Saya sebut ini karena ayat tadi Tuhan mengatakan, yaitu mari berjuang. Anda hidup yang suci kudus. Nanti waktu perjamuan saya sampaikan penutup dari asalnya, atau kalau tidak sampai saya sampaikan mungkin saya terus minggu depan saya sampaikan kepada Jeffrey sekarang. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk sambut kuasa kemuliaan dari Yesus bersama dengan Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Sama-sama kita katakan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Sambut kuasa teguran dari Yesus bersama dengan Kepala Sidang Gereja Integritas Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Haleluya. Kita masuk perjamuan. Sebelumnya kita baca di dalam Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kita dapat mahkota di surga. Kita harus bisa melawan segala cobaan, melawan segala dosa atau cobaan apapun. Harus bisa Anda menghadapi segala cobaan zaman ini. Anda yang kita doa karena Anda tidak miskin, tidak kekurangan, kita tolak kekurangan, harus punya iman. Anda menganggur, Anda tidak mengalami resesi. Demikian juga cobaan apapun ditawari orang untuk nolak Yesus, jangan Anda, karena Yesus jalan yang ke surga. Sedang kalau roh duniawi itu yaitu untuk supaya menghancurkan kita, maka kita, kalau Anda tahan segala percobaan kiri kanan nawarkan Anda duniawi, maka yang penting Anda cari apa? Yaitu cari mahkota kehidupan di surga. Sedang kita masuk perjamuan ayat ini, yaitu dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi gambar warga surga adalah Yerusalem. Orang warga surga ini jatuh dosa. Yeriko itu artinya tempat terkutuk. Jadi tempat terkutuk orang dosa. Maka orang jadi warga surga tempat terkutuk. Maka akhirnya apa? Dia dirampok, disiksa sampai koma. Karena dia artinya dia punya artinya yang berdosa. Makanya mengalami kutuk koma, kutuk penyakit. Tuhan gambarkan ada seorang imam, seorang Lewi yang tahu minyak anggur, karena persembahan di Betlehem itu hanya minyak anggur. Menurut dia tahu minyak anggur ada kuasa, tapi imam dan Lewi yang tahu minyak anggur enggak mau nolong. Tapi Tuhan gambarkan orang kafir, orang kafir yaitu Samaria, orang kafir yang nolong memberikan minyak anggur orang yang koma di tepi jalan itu. Bahkan naikkan keledai itu cuma satu orang muat, nggak bisa dua orang. Maka dia ngalah, bisa bawa orang koma ini ke keledainya, dia tuntun sampai ke penginapan. Artinya apa? Orang yang koma ini ditolong dengan minyak anggur, kemudian tinggal di penginapan. Yang punya arti apa? Nyambut second coming. Nyambut Yesus itu harus apa? Ada minyak anggur, karena minyak anggur tidak rusakan. Maka di sini Tuhan beri contoh apa? Karena yang cerita ini Tuhan beri contoh apa? Anda ada minyak anggur gak rusakan. Untuk nyambut second coming pun ada minyak anggur supaya Anda tidak rusakan. Sekali lagi Tuhan terangkan di sini betapa Anda menyambut second coming. Yesus pun yaitu harus disambut dengan minyak anggur. Karena di Mika digambarkan apa? Bahwa kalau nyambut Allah Maha Tinggi, nyambut Allah itu sebutkan korban minyak enggak terbatas. Korban anggur yang 1000 kali artinya ya zaman seperti ini. So Anda di rumah, Anda sering berjaman bagus, Anda beli roti yang tawar, anggur yaitu katalah sirup anggur dan sebagainya. So maka Anda di sini akan dibebaskan dari kutuk maut. Saya saksikan, Anda boleh tanya Jeffrey atau Gideon, so orang rasa bisa disembuhkan, yaitu melalui minyak dan anggur. Betapa indahnya Tuhan, senjata yang murah-murah, minyak anggur, Anda bebas dari maut. Maka kita baca di sini di Yohanes 6, 5:34, di mana Tuhan katakan, terima tubuh darahku, Anda akan hidup kekal surga. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan nyatu dengan Allah Bapa di surga. Tapi kalau Anda terima tubuh darahnya, Anda nyatu dengan Yesus. Tuhan mengatakan, maka kita terima tubuh dari Yesus, agar nyatu dengan Tuhan Yesus juga bukan saja di bumi, Anda menyatu dengan Tuhan di surga. Mari kita kejar, cuma gampang terima tubuh dari Yesus. Kita ini bertobat, maka janjikan Tuhan, Anda dan saya dapat mahkota kehidupan. Terimalah minyak anggur yang kuasanya tiada taranya di muka bumi. Orang corona juga disembuhkan. Betapa indahnya karena saya punya iman, yaitu bahwa orang ada minyak anggur gak dusakan. Kalau dengan minyak anggur orang mati bangkit, bayi-bayi 25 lebih bangkit, mengapa tidak bisa menyembuhkan corona? Itu iman saya. Maka itulah kalau Anda ada minyak anggur yang mani,
keluargamu kok ada yang kena corona, Anda boleh ngambil perjamuan di sudah saya doakan agar Anda lepas dari segala penyakit, segala kutuk, bebas dari corona. Kita akan masuk perjamuan. Mari kita angkat roti. Anda boleh angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Kami diampuni segala dosaku, kesalahanku. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa, kami tidak bodoh, tidak pula anak-anak muda, pandai cerdas, tidak bodoh pula, mulut hidup rapi, penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, tidak akan operasi, paru-paru sehat. Kami tolak kutuk penyakit jantung, paru-paru, organ-organ tubuh semua, lever semua, limpa sempurna, juga empedu semua. Kami tolak organ-organ tubuhku yang sakit, yang cacat, disempurnakan, ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami dua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor. Kami tolak virus corona. Keluarga kami tidak ada yang kena virus corona. Kami disembuhkan, bebas dari segala virus corona. Kami doa keluarga kami diberkati, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Berkati kami dalam nama Yesus. Kami sembuhani segala kutuk penyakit termasuk virus corona, disembuhkan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pensang baru. Kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami disembuhkan untuk bangkit dari kiamat, terbang aman, masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak bodoh pula, anak muda, pandai cerdas, akhirnya 160 diurapi. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, diurapi, tidak batuk, tidak flu, tidak parah, mulutku penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami tolak terkapar, demosa operasi. Kami tolak terkapar sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, kami semua tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona. Segala penyakitku disembuhkan dalam nama Yesus. Segala penyakitku hari ini sudah sembuhkan. Anda doa sejenak masing-masing. Anda doa, Anda sakitmu, Tuhan ampuni dosa saya berjanji hidup baik suci agar bebas dari maut, bebas dari segala kutuk sakit. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa percaya lebih dari roti mana. Sang roti mana 40, maka curi barang roti. Sang ini kami hidup di ini surga. Yang kedua, sang roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami disucikan, dikuduskan, akan mulia penuh kemuliaan. Yang ketiga, sang roti yang ada setiap hari ada kasut baru, sepatu baru. Tuhan terangkan khusus kepada gereja Tibas, generasi majikan, generasi Tuhan berkati. Siapa yang percaya Tuhan, keluarganya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh megen, tidak utang-utang pribadi. Kami tolak segala virus corona,
tidak kena virus corona. Kami diurapi penuh kemuliaan, penuh kuasa. Kami diberkati agar bebas virus corona, berkati bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan angkat minyak urapan. Ini perintah Tuhan terus langit. Tugasmu pasti ngembal kuasa materi. Itu sedangit tugasmu pasti ngembal kuasa minyak urapan. Terdapat di Hakim 8:9, tapi bahasa aslinya yaitu muliakanlah dan muliakan manusia. Manusia yang jatuh dosa yang kemuliaan. Untuk kembali mulia Anda harus perlu minyak urapan. Maka minyak ini betul penting. Waktu malamnya rupanya setan saya ikut baca tulisan di langit, maka setan berlutut kaki saya. Setan ngomong apa soal? Bapak jangan sesasa. Ternyata kalau anak ngancurkan setan kuasa gelap, anak kasih minyak, setan takut pada minyak urapan. Pada minyak ini, nanti kalau Anda habis 2 minyak ini, ulah sakit, paling sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan, sesuai Tuhan muliakan Allah, muliakan manusia, kami diberi kemuliaan, diciptakan kembali yang mulia, segambar orang mulia, tidak sakit-sakit, tidak miskin bangkrut. Kami telah roh gagal, roh miskin bangkrut. Tuhan hadir berkati kami, urapi kami, agar kami jadi warga surga, agar kami akan masuk kerajaan surga, nama kami tertera di kerajaan surga. Kami diurapi dalam nama Bapa, terus kami diurapi sehat semua, diurapi mulia. Setan-setan kami takut, rumahku diberi ini, tidak ada setan masuk, tidak ada persekutuan, diurapi, siap penyakit tubuh sempurna, tidak miskin, tidak kami diurapi. Kami Yesus minyak ini punya kuasa, berkati kami, urapi kami sebagai warga surga, agar kami banggakan, sembuhkan dari segala penyakit. Inilah minyak urapan. Anda ulahkan bangsa sakit, berkati Tuhan, Pak keluarga Jokowi, agar semua menteri juga sehat sempurna, tidak kena virus corona. Kami doa untuk supaya sembuh, segera bebas dari virus corona, sembuh, yaitu musisat, bebas dari virus corona, bebas dari sembuh virus corona, agar periksa darah sudah kembali negatif, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang Tuhan beri, anugerah kebaikan Tuhan menyertai. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan setiap hari, double berkat kuasa mujizat bersama seluruh keluarga besar, dipelihara, diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Haristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Kami doa berkati semua jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus setiap jemaat-Mu, dari anak-anak muda sampai juga orang-orang dewasa, bahkan yang lansia senior diberkati dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Lina bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu In, Pak Andre diberkati Tuhan. Ibu Pingkan bersama keluarga diberkati. Pak Fedro diberkati bersama keluarga. Bapak Sugianto Halim bersama keluarga diberkati Tuhan. Anak-anaknya juga diberkati berhasil. Kami berdoa berkati jemaat-Mu. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, usaha, bisnis. Berkati juga semua yang melayani.
Tuhan memberkati bersama keluarga, berkati backup singers, Ibu Fania Masaki bersama keluarga, juga rekan-rekan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, yaitu Bapak Imam musik, bersama semua rekan-rekan diberkati Tuhan. Berkati juga tim media kami, Bapak Edison, Bapak Boas, Pak Ruben, Pak Musa diberkati, Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan. Tim event, Elhan bersama rekan-rekan diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan agar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang paling rendah di jamaah Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tetap jaga kesehatan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.